Baru sampai kerjaannya Mas Andik. Rapi sekali ya, rapi banget, luar biasa ya, rapi sekali ya. Ini adalah timernya, ini relaynya ya, tuh. Jadi nanti colokan ke baterai dan solar sudah disiapkan, kabel juga udah dikasih, bracket udah dikasih, jadi ya tinggal pasang. Ini udah ada kipasnya, ini ada kipas lagi, jadi 2 fan. Tampilan depan, nah ini yang kurang bagus, dia cuma labelnya ini masih pakai kertas ya, tapi ini gampang, kita bisa bikin pakai besi ya, grafir. Saya kira ini very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini adalah 2000 watt 48 volt. Untuk varian 48 volt ini kita memakai baterai capacity, jadi seperti video yang dulu saya upload untuk yang 4 panel itu. Tapi kalau untuk varian 24 sama 12 volt kita pakai voltmeter. Untuk tampilan dalam panel masih sama seperti biasa. Saya mungkin perlu menjelaskan sedikit di sini tentang 12 volt atau 48 volt, karena banyak sekali pertanyaan di WA yang lumayan orang bikin bingung. Sekarang kondisi jam 8, jam 9, panel surya didapat 1200-an watt, PV 70 volt, kemudian baterai 47,8 ampere 26,4. Untuk panel ini saya perlu upload karena memang belum pernah upload untuk varian 2000 watt 48 volt, meskipun pengiriman sudah ada beberapa kali. Sekalian menjawab pertanyaan banyak orang di WA yang tidak paham tentang 12 volt, 24 dan 48 volt. Banyak orang yang bertanya saya, Mas, saya cari baterai yang 24 volt kok susah banget. Rata-rata orang yang jual di kok baterainya itu katanya 12 volt, akinya itu 12 volt. Lah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali saya jumpai orang yang tanya lewat WA. Sekalian saya bahas di sini. Jadi maksudnya 12 volt atau 24 volt atau 36 atau 48 itu adalah sistem baterainya. Sistem baterai itu artinya rangkaiannya. Jadi kalau misal baterai seperti ini sistemnya 48 volt karena baterai per baterai ini voltnya 12, kemudian dirangkai secara seri. Kalau dirangkai secara paralel maka voltnya akan tetap di 12 volt kerjanya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, dan perlu diperhatikan juga banyak orang yang suka melintir-melintir omongan, katanya oh kalau sistem seri itu jelek, nanti down satu down semua. Ya, saya itu tidak pernah mengatakan kalau yang ini lebih baik dari yang ini atau yang itu lebih baik dari yang ini. Semua ada kelebihan dan ada kekurangannya, tinggal kita melihat daripada sudut pandang yang mana. Jadi tujuannya gimana, itu nanti orang belum tentu cocok pakai sistem 48 volt seperti ini, tapi sebagian orang lebih cocok untuk pakai sistem 48 volt ini karena kebutuhannya beda tiap orang. Jadi saya tidak pernah mengatakan kalau yang ini yang terbaik atau yang ini yang terbaik. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangan dari sistem 48 volt ini, budgetnya itu budget awalnya lebih tinggi karena sistem ini bisa jalan, sekali jalan itu harus memakai 4 baterai dengan ukuran yang sama dan kalau bisa merek yang sama. Kalau saya ini kan dulu ceritanya kan nyicil, beli kuning dulu, kemudian beli merah, terus beli hitam. Jadi saya nyicil. Kalau misal dana saya dulu banyak, cukup mungkin saya akan pilih sistem 48 volt. Jadi kekurangannya di sini, budget awalnya itu besar, sekali jalan harus, sekali beli harus 4 baterai. Kemudian panel suryanya sekali beli juga harus 4. Kalau misal 100 WP-an, kalau 200 WP bisa sekali beli 200 WP ke atas.
karena untuk panel 200 WP itu kerjanya di 24 volt. Jadi dua panel sudah bisa ngecas untuk sistem baterai 48 volt. Kemudian untuk kelebihannya dari sistem 48 volt ini adalah apabila kita ingin nambah solar panel itu masih bisa tanpa harus membeli SCC lagi. Jadi support maksimalnya PV yang bisa terpasang untuk sistem 48 volt dan SCC atau controller 60 ampere itu adalah 2800 WP. Kalau misal kita memulai PLTS ini dengan memilih sistem 12 volt, artinya dengan spek yang sama ya, SCC sama, inverter sama, tapi sistem 12 volt, maka maksimal PV yang bisa kita pasang itu adalah 720 WP. Jadi 4 kalinya. Cuman ya itu tadi, budget awalnya itu harus beli 4. Untuk perhitungannya berapa banyak PV yang dipasang nanti bisa cek link di atas ini. Sudah pernah saya jawab, pernah saya bahas. Jadi perencanaan awal PLTS itu penting. Sesuaikan dengan kebutuhan listrik dan budget anggaran Anda. Apabila Anda awali dengan memilih sistem 12 volt, kemudian mau pindah ke 24 volt atau 48 volt, maka tidak bisa upgrade kecuali ganti inverter. Jadi perencanaan awal itu penting, memilih sistem baterai. Karena kalau sudah memilih sistem baterai itu artinya kita memilih jenis inverter yang kerja di 12 volt atau 24 volt atau 48 volt. Kemudian satu lagi untuk kekurangan sistem seri, mau 12, 24, 36 atau 48, kita wajib pakai baterai balancer atau equalizer, atau bahasa kerennya baterai manajemen sistem. Artinya kita ada anggaran untuk alat ini. Tapi kalau kita memilih sistem paralel, kita tidak perlu alat seperti ini. Nah, ini contoh yang sebagian ini adalah sistem 48 volt dengan satu baterai balancer. Kemudian yang sebelah sini ini sistem 24 volt dengan baterai balancer. Untuk cara kerja panel ini masih sama, bekerja berdasar waktu, setting timer. Jadi panel yang kita jual itu kalau di garis besar itu ada dua, bekerja berdasar timer dan bekerja berdasar kapasitas baterai. Nanti cek link di atas ini cara kerjanya. Jadi varian 48 volt ini cocoknya kalau misal Anda itu pengen kapasitas besar PLTS di rumah. Jadi nanti PV atau solar panel itu bisa di-upgrade secara bertahap. Tapi kalau awalnya sistem ini jalan harus 4 PV dan 4 baterai. Supportnya nanti sampai 2800 WP. Ini contoh, di atas ada panel 2200 WP dengan satu controller 60 ampere. Jadi kondisi jam 9 yang didapat 1400-an watt. Kalau siang bisa dapat 2000 malahan. Dengan satu controller 60 ampere.